Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Menantu yang diremehkan. Kamu bilang kamu mengerti piano. Baiklah. Kalau begitu kamu bilang, di mana kesalahanku? Nei bertanya dengan dingin. Morphy yang bodoh ini. Ternyata berani berpura-pura di hadapannya. Aku juga bukannya tidak tahu dirimu. Hanya seorang pengantar makanan. Dalam piano yang merupakan talenta yang menghabiskan uang untuk mendapatkannya. Bukanlah hal yang bisa kamu sentuh. Lani mengerutkan alisnya. Ia merasa mungkin Morphy dibuat kesal oleh Nei. Ia hidup bersama Morphy selama 3 tahun. Jadi ia lebih mengerti dari Nei. Morphy sama sekali tidak pernah menyentuh piano, apalagi memahaminya. Jika Morphy mengerti, sepertinya juga tidak begitu dalam, sedangkan kemampuan Nei sangat tinggi. Orang biasa tidak bisa mendapatkan kesalahannya. Sekarang Morphy berkata seperti ini, sepertinya sedang mempermalukan diri sendiri. Benar mau aku ungkapkan? Morphy bertanya sambil menyipitkan matanya. Katakanlah. Morphy menarik napas, kamu yang memaksaku, bukan aku yang mau mengatakannya sendiri. Kamu hanya berpura-pura, kamu sama sekali tidak mengerti piano. Baru saja Nei mau mentertawakannya, telinganya mendengar suara Morphy yang tenang. Bagian intro adalah A minor, G major. Kamu memainkannya dengan lambat, di bagian tengah di bar 7 dan 9. Kedua bar ini berlebihan. Kemampuan jarimu terlalu buruk, langsung salah memainkannya. Baru Morphy membuka suara, raut wajah Nei langsung berubah. Ia mengerti, yang dikatakan Morphy sama sekali tidak salah. A minor dan G major di intro, ia memang salah memainkannya. Yang membuat Nei tidak terima adalah, mulut Morphy seperti petasan. Satu dan yang lainnya saling bersambungan. Sesaat ia sudah mengatakan belasan kesalahan. Di antaranya, sebagian besar memang kesalahannya, bahkan ada beberapa yang ia sendiri pun tidak menyadarinya. Raut wajah Nei memucat. Dahinya mengeluarkan keringat dingin, orang tidak berguna ini. Bagaimana ia menyadarinya? Jangan-jangan ia benar memahami piano. Tapi, jika ia paham, juga tidak mungkin paham sebanyak ini. Bahkan gurunya, mendengar ia memainkan lagu, juga tidak menyadari kesalahan sebanyak itu. Jangan-jangan dalam hal piano, Morphy lebih mengerti daripada master itu. Tiba-tiba muncul sebuah pemikiran itu di otak Nei, hanya saja, bahkan dirinya sendiri pun tidak bisa menerimanya. Apakah masih mau aku melanjutkan berbicara? Tanya Morphy memancing. Dia hanya mengatakan belasan kesalahan. Setelahnya masih ada setidaknya 20 kesalahan yang ia malas untuk bicarakan. Kamu, bagaimana kamu bisa mendengarnya? Tanya Nei. Dia masih tetap tidak percaya. Kemampuanmu sangat buruk. Hanya saja orang yang mengerti piano pasti akan melihatnya. Ucap Morphy mengejek. Omong kosong. Mana mungkin kemampuanku buruk? Nei marah. Kemampuannya yang paling memikat, ternyata disebut buruk, mana mungkin ia bisa menahannya. Morphy menggeleng dan berkata, jika kamu tidak mau mengetahuinya, maka aku juga tidak bisa apa-apa. Yang jelas di mataku, kemampuanmu benar-benar sangat buruk. Lani tersenyum, tatapannya penuh rasa terkejut. Ternyata Morphy benar-benar mengerti piano. Dan melihat sosoknya yang percaya diri sekarang, jelas bukan hanya sekedar mengerti kemampuannya, setidaknya lebih hebat 10 kali lipat dari Nei. Pria di hadapannya, benarkah hanya seorang pengantar makanan? Sekali lagi siaran langsung itu ramai. Orang tidak berguna ini, ternyata menyebut kemampuan Tuan Nei buruk. Dari mana keberaniannya? Apakah Fis Leong yang memberikannya? Seorang pengantar makanan, sepertinya tidak pernah menyentuh piano. Atas dasar apa ia mempertanyakan Tuan Nei? Tapi, kalian lihat Tuan Nei,
Sepertinya kesalahan yang disebutkan orang itu, Tuan Nei benar-benar melakukannya. Tentu, ada penonton yang membela Morphy, tapi komentar yang baru saja muncul, tertutupi oleh komentar lain. Kamu bilang kemampuannya buruk. Lalu bagaimana denganmu? Apa kemampuanmu? Nei bertanya. Kemampuanku, yaitu lebih baik 10 kali lipat darimu. Morphy mendeskripsikannya dengan santai. Omong kosong. Sesaat Nei merasa dirinya dipermalukan. Berpura-pura juga setidaknya tidak seperti ini. Masih bilang 10 kali lipat, kenapa kamu tidak bilang 100 kali lipat? Tuan Nei, biarkan orang tidak berguna ini memainkan piano. Aku ingin lihat kemampuannya bermain apakah sama dengan omong kosongnya. Tatapan Nei padam. Jika kamu bilang kemampuanmu lebih baik 10 kali lipat dariku, maka apakah kamu berani naik ke panggung dan memainkannya, biar semua melihatnya? Mengerti piano dan bisa memainkan piano adalah dua hal berbeda. Nei merasa, mungkin Morphy sedikit berbakat di teori musik, jadi bisa mendengar yang tidak bisa didengar orang biasa. Tapi di atas piano, bakat ini, sepertinya tidak terpakai. Jika ingin bermain piano dengan baik, tidak hanya harus mengerti teori, tapi juga penjarian, ritme dan banyak hal lain. Satu pun tidak bisa terlewatkan. Kamu yakin mau aku memainkannya? Morphy tertawa sambil bertanya. Sepertinya Nei belum cukup terpukul olehnya. Yakin, Nei menggertakkan giginya, ia masih tidak percaya. Piano yang didalaminya selama belasan tahun, bisa kalah dari seorang pengantar makanan. Baiklah. Kalau begitu kamu dengarkan baik-baik, hari ini ku ajari kamu, Fur Elise, seperti apa seharusnya dimainkan. Morphy tertawa bangga, ia harus mengobati baik-baik penyakit Nei yang tidak kapok-kapok. Kamu mau memainkan karya yang sama denganku. Sesaat raut wajah Nei terlihat buruk. Jelas Morphy sudah sangat percaya diri. Bagi orang yang tidak mengerti musik, sangat sulit untuk mendengar perbedaan kecil dalam suatu karya, kecuali yang satunya bisa memainkan dengan sangat baik. Menyampaikan arti sebenarnya dari lagu tersebut, bisa membuat orang lemah dan tidak bisa keluar darinya. Tapi bisa memiliki kemampuan seperti ini, adalah master musik internasional, yang sudah berkecimpung di dunia piano selama 50-60 tahun. Nei tidak percaya, Morphy memiliki kemampuan seperti ini. Morphy mengangguk dan berkata dengan tenang. Bagaimana membuatmu tahu betapa buruknya kemampuanmu jika tidak memainkan karya yang sama denganmu? Gila. Sangat gila. Raut wajah Nei memerah, orang tidak berguna ini. Dari mana datangnya keberaniannya? Lani, menikah 3 tahun. Aku sangat jarang memberimu kado yang bagus. Hari ini Fur Elise, aku berikan untukmu. Jika aku memainkannya dengan tidak baik, jangan menolaknya. Morphy memandang Lani, berkata dengan lembut. Beethoven tidak pernah menikah sepanjang hidupnya, tapi ia juga memiliki wanita yang disukainya, yaitu tokoh utama dari lagu ini, murid perempuannya. Jadi, Fur Elise tidak hanya sebuah karya. Ada saatnya, ia bisa digunakan untuk menyampaikan rasa cinta. Tidak akan menolak, hanya jika kamu memainkannya. Tidak peduli bagaimana, aku akan suka. Wajah Lani merona, hanya mendengar ucapan Morphy saja sudah membuat hatinya terdegup, sangat senang. Karena maksud dari ucapan Morphy ini sangat jelas, ia adalah Elise-nya, satu-satunya cintanya. Nei di samping pun terlihat amarah di matanya. Saat ini, ia mengerti tidak peduli bagaimana Morphy memainkannya, dia sudah kalah. Karena dari awal hingga akhir, di mata Lani hanya ada Morphy. Jika saja Morphy memainkannya dengan sangat buruk, Lani juga suka. Morphy duduk di kursi piano. Sejak kematian ibunya, dia belum menyentuh piano selama 3 tahun. Dia biasa bermain piano untuk tidak membuat Claudia kecewa. Sekarang, dia memainkan piano untuk wanita yang dia sukai. Jari Morphy menyentuh piano. Morphy menekan beberapa tombol piano dan terdengar suara piano. Nei tidak berbicara. Meskipun Morphy memainkan beberapa suara piano, itu tidak berarti dia benar-benar bisa memainkan piano. Tetapi penonton di ruang siaran Iangsung yang tidak mengerti piano, mereka menganggap Morphy tidak bisa bermain piano sama sekali.
Aku bilang bahwa sampah ini tidak bisa memainkan piano sama sekali. Sekarang ketahuan kan? Melihat penampilannya yang buruk. Tidak bisa bermain piano sama sekali, ayo turun. Berhentilah memalukan di sini. Aku akan pergi selama 3 menit. Setelah sampah ini selesai bermain aku akan kembali. Ding ding ding. Morphy mulai bermain. Beberapa not pertama sangat umum. Semua orang tidak mendengar sesuatu yang luar biasa. Suara piano yang dimainkan Morphy membuat semua orang gemetaran. Nei adalah orang pertama yang wajahnya berubah. Morphy memang pintar bermain piano. Semua orang merasa enak mendengar. Namun, Nei yang telah bermain piano selama lebih dari 10 tahun, dengan jelas merasakan nada yang dimainkan oleh Morphy itu sangat luar biasa. Dengan kata lain, iramanya sempurna dan tidak ada jarak di antara not-not tersebut. Hanya dengan mengendalikan ritme, Morphy bisa memainkannya dengan bagus. Kejutan Lani sama dengan Nei. Lagu teruntuk Alice, Nei baru saja memainkannya. Lani merasa bahwa dia hanya menyalin dari yang asli. Meskipun terdengar bagus, Nei tidak menyadari arti sebenarnya dari teruntuk Alice, dia hanya sekedar bermain. Tetapi Morphy memainkan teruntuk Alice dengan menjiwai. Dia dengan jelas mengungkapkan suasana hati seorang pria yang mencintai seseorang. Tetapi tidak bisa mendapatkannya. Bahkan jika dia seorang wanita, juga bisa merasakan sedikit harapan dalam keputusasaan. Bibir merah Lani sedikit terbuka. Saat ini dia bengong. Apakah ini benar-benar suaminya yang menjadi berbakat seketika? Bagaimana orang yang sama, tetapi bisa begitu berbeda? Tidak seperti Nei dan Lani. Sebagian besar orang di ruang siaran mungkin tidak menyentuh piano, tetapi ini tidak menghalangi definisi yang menurut mereka bagus. Sama seperti orang biasa, jika kamu ingin mengevaluasi apakah hidangan itu baik atau tidak, kamu harus terlebih dahulu mengambil sertifikat koki. Setiap orang memiliki pemahaman yang unik tentang keindahan. Jelas teruntuk Alice karya Morphy sangat indah. Setidaknya jutaan pemirsa di siaran langsung berpikir demikian. Ada suara pujian saat dia memainkannya. Wah, bagaimana dia memainkan lagu ini? Mengapa menurutku dia sedang menipu kita? Ada orang memutar lagu aslinya. Bodoh. Kenapa kamu tidak bilang piano itu palsu? Wow, sangat bagus. Aku percaya pada cinta lagi. Setelah mendengarkan Morphy memainkannya, aku hanya punya satu perasaan, apa yang dimainkan Tuan Muda Nei adalah kosong. Tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Tuan Muda Nei hanya memainkan teruntuk Alice, tetapi Morphy ini menjiwai teruntuk Alice. Bagaimana orang yang mengantar makanan zaman sekarang bisa begitu berbakat? Sungguh, jika tidak punya bakat ke depannya, jadi tidak berani jadi pengantar makanan. Apakah ada yang merekam ketika Morphy bermain? Aku merasa ini akan populer. Tidak, ini sangat bagus. Aku hanya mendengarkannya dan bahkan tidak memikirkan tentang rekaman. Ding dong. Nada terakhir pun selesai dimainkan. Semua orang masih punya niat dan sepertinya masih ingin mendengarkan. Tetapi Morphy berdiri tanpa terima kasih atau membungkuk. Dia berjalan dari panggung lurus dan berjalan ke sisi Lani. Lani, mata Morphy lembut, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajah yang menawan keluar. Kata-kata Morphy tersumbat di mulutnya dan Morphy menatap. Matanya penuh dengan luar biasa. Dia dicium paksa. Meskipun Lani menutup matanya yang indah, Morphy masih bisa melihat wajah cantik Lani penuh dengan rasa malu. Jelas, membuat langkah yang berani juga merupakan tantangan besar bagi Lani. Mencium cukup lama. Lani menunduk bahkan tidak menatap Morphy. Morphy menjilat bibirnya tanpa sadar. Hanya ada satu pikiran di benaknya, begitu manis. Di samping mereka, wajah Nei berubah dan tangannya mengeram dengan kuat. Masalah ini tahap ini, wajahnya pun sudah hilang. Niat aslinya adalah di hadapan Lani. Dia menginjak Morphy dengan parah, tetapi sebaliknya malah diinjak oleh Morphy. Dan melalui siaran langsung, seluruh kota melihat ini. Tetapi setelah hari ini, seseorang pasti akan mengatakan bahwa piano Nei tidak lebih baik dari tukang pengantar makanan. Ayo kencan, kencan. Bodoh. Orang memang sudah menjadi suami dan istri. Tuan Muda Nei hanya pihak ketiga.
Wajah Tuan Muda Nei dipukuli malam ini. Siapa yang mengira bahwa pengantar makanan bermain piano lebih baik daripada master internasional? Jika dia bisa bermain lagi, aku akan mengirim 10 roket super, tidak bohong. Saat ini, di ruang siaran sudah sedikit orang yang memarahi Morphy sampah lagi. Bakat piano Morphy yang luar biasa. Morphy saja sudah cukup untuk membuat 99% orang di dunia merasa malu. Tidak berlebihan untuk mengatakan jika Morphy tidak menjadi pengantar makanan dan memainkan piano, prestasinya tidak akan lebih buruk daripada Nei. Orang seperti ini, siapa yang bisa mengatakan dia adalah sampah? Elisa dan Giselle yang di depan ruang siaran langsung merasa menyesal. Mereka tidak menyangka, Morphy tidak hanya pergi ke Queen Building, tetapi juga menamparkan wajah Nei. Ini bukan yang mereka harapkan. Elisa membenci Morphy di dalam hatinya. Jika dia tahu sampah ini akan memainkan piano dan memainkannya dengan sangat baik, dia seharusnya tidak mengatakan itu kepada Nei. Sekarang Nei dipermalukan dan dia akan menyalahkannya. Namun, yang Elisa Ibi peduli saat ini tentang bagaimana Nei akan menghadapi situasi ini. 199 miliar itu, masihkah dia bisa mendapatkannya?